In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ayu Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus modul 2, siklus penjualan dan penagihan usaha. NPM saya 121202051. Di sini langsung saja ke prosedur auditnya, yaitu yang pertama piutang usaha, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Di sini sudah tertera di buku 1 halaman 52 sampai 56 dan halaman 13. Jadi 52 sampai 56 itu piutang usahanya dijumlahkan semuanya lalu dicocokkan dengan halaman 13 apakah sudah cocok, dan sini saya sudah mencocokkannya dan emang sudah cocok lalu dicetak. Lalu yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku namun yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Di sini ada di buku 1 halaman 58. Nah, penjualannya itu diakui pada saat penyerahan barang kepada langganan dan kredit yang namanya 1 bulan. Lalu di halaman 22, transaksi penjualan oleh perusahaan dilakukan dengan syarat FOB destination point. Jadi saya centang karena sudah ada jawabannya. Lalu yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Di sini rasio perputaran piutangnya, keterangannya ada penjualan piutang 2016, 2017, 2018 ini didapat di halaman 222, 222. Yang ini tahun 2017 didapat di buku 1 halaman 13 dan 14. Lalu di 2018-nya juga sama di buku 1 halaman 13 dan 14. Di sini rumus untuk receivable turnover 2017 itu dan 2018 sama rumusnya. Yang saya akan jelaskan yang pertama, yang 2017 terlebih dahulu. Yang pertama, penjualan 2017 karena akan menghitung receivable 2017. Lalu rata-rata piutang usahanya didapat dari karena ini untuk 2017, jadi piutang usaha 2016 dan 2017 dijumlahkan lalu dibagi dua menghasilkan ini. Lalu uh, penjual jadi lalu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha itu menghasilkan 6,58. Rumusnya sama seperti 2018, hanya dibedakan penjualan 2018 dan rata-rata piutang usaha ini didapat dari penjumlahan piutang usaha 2017 dengan 2018 lalu dibagi dua dihasilkan ini, lalu dibagi dengan penjualan dihasilkan 4,16. Selanjutnya eh, lakukan konfirmasi dengan memilih set yang representatif. Memilih tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang usaha per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi dengan tanggal neraca. Itu ada di indeks EE. Ini di indeks EE ini ada nama pelanggaran, alamat, jumlah per klien, hasil konfirmasi 1 dan 2, perbedaan 1 dan 2, dan penerima setelah tanggal laporan posisi keuangan. Ini ada di buku halaman 57 di penerimaan kas. Jadi yang ada di buku tinggal diupload saja ke sini lalu dijumlahkan di hasilnya segini. Lalu di hasil konfirmasi ini semua konfirmasinya itu ada di buku halaman sebentar.
halaman 56 sampai 57. Lalu untuk apa itu artinya NR, RD, dan CB itu ada di buku 1 halaman 11. NR itu artinya tidak dijawab, RD dijawab tapi tidak sesuai, CB dijawab tapi sesuai. Lalu lanjut aja sekarang ke nama pelanggan yang PT Krakatau, jumlah perkayaan 33 juta, hasil konfirmasi 1 dan 2-nya tidak dijawab, jadi tidak ada perbedaan 1 dan 2. Yang kedua PT Merdeka, jumlah perkaliannya 103.360, hasil konfirmasinya RD, karena PT Merdeka pertanggal 21 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal Juni telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Jadi karena diterimanya di hasil konfirmasi pertama, jadi ditulis 10 jutanya di perbedaan 1. Lalu PT Orientasi tidak ada jawaban. Lestari begitupun juga tidak ada jawaban. Nuansa juga tidak ada jawaban. Lalu PT Pelita jumlah perkayanya 10 miliar sekian. Yang pertama tidak menjawab, yang kedua menjawab dan sesuai. Lalu Queenie tidak menjawab tidak menjawab konfirmasi. Sejahtera menjawab namun tidak sesuai. PT Sejahtera ini tidak setuju karena pada tanggal 21 Januari sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan pada tanggal 28 sebesar 22 juta batal kirim ke gudang karena gudangnya tutup. Tapi barang tersebut dikirim lagi pada tanggal 3 Januari. Jadi konfirmasinya karena konfirmasi pertama dijawab, jadi terusnya di perbedaan 1. Lalu di usaha lancar, eh, jumlah perkayaan 390, dia juga tidak mendapat, tidak menjawab. Lalu untuk PT Wahana, Rimba, Tempo, Zebra, dan Zeira ini menjawab namun tidak sesuai. Untuk yang PT Wahana dulu, dia menjawab tidak sesuai karena pada tanggal 19 Januari sebesar 150 juta karena adanya pelunasan piutang PT Giro Bini dengan Giro Bank Bini jatuh tempo tanggal 27 sudah dibayar lunas. Namun setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir PT Sugus sebesar 1.500.000. Jadi langsung dijawab di konfirmasi pertama dan perbedaannya itu di yang pertama. Yang untuk PT Rimba eh, menjawab di konfirmasi pertama, namun tidak setuju karena adanya penagihan faktur pada tanggal 1 Desember 11 juta yang diterima ke bagian keuangan tanggal 28 dengan giro bank Mamon yaitu pada 3 Januari telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Jadi di sini kurang catat ya. Kalau misalkan PT Tempo itu eh, menjawab tidak setuju karena pada tanggal 21 Januari 2019 tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai 20 Desember. Tapi setelah diselidiki ternyata uang tersebut dibawa kabur oleh salesman. Lalu untuk PT Zebra menjawab pada tanggal 24 Januari sebesar 70 juta dengan jawaban tidak sesuai karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Lalu PT Zera tidak setuju karena pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000 dengan jawaban tidak sesuai karena adanya pelunasan piutang dengan Giro Bank BIP jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir PT Sugus sebesar 400.000 rupiah. Jadi semua
Jawaban ini, sorry, semua jumlah perkalian ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, dan perbedaan juga dijumlahkan. Lalu sekarang ke tadi ya. Iya, tadi Sekarang ke tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau diteliti keterangan dari klien. Itu tadi sudah saya jelaskan, jadi saya centang. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak didapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini ada di indeks EE1 dan EE2. Sekarang saldo menurut konfirmasi ini karena ini itu untuk yang CB berarti yang menjawab setuju. Yaitu ada dua, yaitu tadi PT Royal dan PT Fourbox. Dijumlahkan, ini dijumlahkan mendapat hasil 272, ditaruh sini, lalu selisihnya tidak ada, hasil konfirmasinya 7, berarti yang menjawab RD, RD itu berarti menjawab tapi tidak sesuai, semua dijumlahkan, ditaruh di sini. Selisih dengan pembukuan klien berarti yang tadi di tabel perbedaan 1 dan 2. Ini dijumlahkan semua mendapat 40.044.900 ya. Ditaruh di sini. Lalu sama seperti yang sebelum-sebelumnya NR dijumlahkan ditaruh di sini. Lalu ini total yang dikirim 16 karena ada 16 perusahaan. Lalu total piutang usaha juga karena itu juga total piutang usaha ada 16 karena ada 16 perusahaan. Lalu em, di sini ada persentase tahun berjalan karena sekarang sedang membahas tahun 2018 jadi memakai total piutang usaha ini. Jadi ini caranya dengan ini saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang usaha dihasilkan segini. Ini sama selisih dengan pembukuan klien dibagi dengan ini juga 44 dibagi dengan ini. Seterusnya sampai total yang dikirim. Lalu untuk persentase tahun yang lalu karena ini 2017 jadi memakai total piutang usaha tahun 2017 yang didapat di buku 1 halaman 13. Caranya sama, jumlah dibagi total piutang, jumlah hasil konfirmasi dibagi total piutang, yang ini juga selisih dengan pembukuan klien dibagi dengan total piutang. Jadi sampai sini caranya sama. Lalu untuk EE2 sama seperti EE1 caranya ini untuk hasil konfirmasi yang kedua. Jadi konfirmasi yang menjawab CB tanya satu, di konfirmasi yang kedua, sorry, hanya ada satu CB yaitu PT Pelita. Lalu ini yang tidak kembali, yang tidak menjawab itu ada 6, ya ada 6 semua tuh. Ini dihitung semuanya tadi, yang ini Pelita 10 miliar, yang ini juga 742. Ini dihitung jumlahnya sama seperti di ES1. Ini juga sama seperti di ES1. Ini total semua perusahaan ditotalin karena ada 16 jadi sama seperti ES1. Persentase tahun berjalan yaitu caranya sama kayak di ES1. Jadi ini selalu menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha. Yang ini juga ini dibagi total piutang usaha. Lalu untuk yang tahun lalu karena 2017 jadi jumlah ini dibagi piutang usaha 2017, ini juga dibagi total piutang usaha 2017. Lalu selanjutnya, prosedur audit selanjutnya, lakukan subsequent resep test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini sudah saya jelaskan tadi di EE ya. Sudah saya jelaskan semuanya. Lalu perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan karena dokumen belum memadai, jadi belum bisa dikerjakan indeks ini. Lalu
Uji bisa batas penjualan sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini ada di PL 1.1. Jadi ini semua surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah itu ada di buku 57 sampai 58 dan 62 sampai 76 di bagian dokumen-dokumen tetapi hanya ada sampai tanggal 28 Desember 2018. Jadi kita juga harus tracing tabel daftar piutang apakah taksisnya sudah benar, apakah surat jalannya sudah benar, faktur penjualannya sudah benar, eh, jumlahnya apakah sudah benar. Jadi kayak gitu. Lalu selanjutnya teliti perjanjian yang berkaitan dengan penjamin piutang usaha misalnya kredit bank dan ajak piutang serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal pada laporan keuangan. Karena ada dokumen belum lengkap jadi belum bisa dikerjakan. Lalu yang ke-11 verifikasi apakah pencadangan piutang atau tanggi sudah cukup memadai dan sesuai dengan keputusan waspada terhadap saldo-saldo yang masih terhutang atau outstanding karena dokumen belum memadai, belum ada, jadinya belum bisa dikerjakan. Lalu bila ada pemeriksaan ditemukan hal-hal yang kan dari para partner, ungkapkanlah hal tersebut. Hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini hmm, ada di E dan E1. Saya sudah buatkan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ini sudah saya buatkan ya. Di sini ada kejanggalan di PT Pelita karena piutang usahanya 10 miliar karena yang lainnya di bawah 400, sorry, di bawah 500 juta. Namun PT Pelita ini bisa sampai 10 miliar. Jadi terindikasi adanya hubungan istimewa dengan PT Pelita. Lalu sekarang ke pajak pertambahan nilai, yaitu periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena sesuai modul 5 PT Sugus selalu membayar pajak setiap bulannya jadi sudah dipastikan PT Sugus itu sudah menjadi PKP. Lalu untuk prosedur audit 2, 3, 4, 5, 6 karena dokumennya belum lengkap jadi belum bisa dilakukan. Lalu sekarang ke penjualan. Untuk prosedur audit penjualan yang pertama, siapkan schedule utama dari penjualan PL1 sudah ada. Ini sudah saya siapkan ya. Eh, Minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini sudah saya cocokkan dengan buku besar, jadi saya centang. Yang ketiga, lakukan penelaah analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saat periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klarifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Karena dokumen belum siap, belum ada, belum memadai, jadi belum bisa dilakukan indeks ini. Lalu yang keempat, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli dan akan dikompensasikan dengan PPN keluaran, khususnya dengan untuk jumlah yang material. Kan dokumen ini belum memadai, jadi belum bisa dikerjakan indeks ini. Lalu selanjutnya untuk TOC, yakinkan bahwa semua penjelasan telah lengkap dan tepat tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank, pastikan metode pengakuan pendapatan,
telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Ini ada di indeks TOC 1. Di sini uh, surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah itu ada di buku 1 halaman 57. Jadi tinggal dipindahkan saja, tinggal diupload saja ke sini. Ini bukti pendukung, yaitu dilihat bukti fisiknya apakah sudah ada, apakah ada atau tidak, lihat nomor surat, tanggal, dan nama perusahaan. Otoritas ini mengecek tanda tangannya apakah sesuai dengan job desk yang menandatangani, dan voting ini cek nominalnya apakah sudah benar atau belum. Karena bukti pendukungnya semua ada, jadi bukti penjualan kartu piutang buku besar otomatis sudah tercet, sudah lengkap pastinya. Lalu waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Karena dokumen belum lengkap, jadi belum bisa mengerjakan indeks ini. Lalu yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dong dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Kalian banyaknya barang dengan harga satuan, jumlahan dan pengurangan potongan serta persetujuan secara syarat penjualan. Ini ada di TOC 1, tapi di bagian bawahnya. Nih, saya sudah buatkan ini tanggal, ini kode akunnya, sorry, kode nomornya, kode ini intinya ini kodenya, ini perusahaannya, ini quantity, harga per unit, jumlah harga, ini jumlah dari quantity dikali harga per unit, ini PPN 10% dari jumlah harga, ini total harganya yang harus dibayar, dan keterangan apakah sudah sesuai atau belum. Jadi yang pertama ini PT Zera ini, kuantitinya 8.600 dikali 16.765, totalnya 141. Sekian dikali 10%, yaitu 14.417 sekian, lalu ditotalin mendapat 158.596.900. Ini tidak sesuai karena di buku itu totalnya itu 158.600, sedangkan kalau kita kalikan itu 158.596.900. Jadi tidak sesuai. Namun untuk 2, 3, 4, 5 ini sudah sesuai semua. Lalu waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer, transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Ini karena dokumen belum lengkap, belum memadai, jadi belum bisa mengerjakan indeks ini. Lalu nomor 9, selama beberapa hari sebelum setelah bandingkan dengan buku penjualan dan transfer pembukuan ke jurnal dan buku besar setelah yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini sudah saya bandingkan, jadi saya centang. Jadi udah saya bandingkan dengan pencatatan sebelum tanggal neraca dan setelah tanggal neraca. Ini ada di halaman 57. Waspada terhadap penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca, adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan piutang usaha serta penerimaan kas ke bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Ini karena dokumennya belum lengkap, jadi belum bisa dikerjakan indeks ini. Lalu nomor 11 juga karena belum ada dokumennya belum lengkap, jadi belum bisa dikerjakan indeks ini. Lalu yang ke-12, pastikan bahwa semua hal yang perlu dilakukan dalam laporan keuangan telah diberikan informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau file work. File work ini ada di PL1, jadi em, dan jadi ini buat daftar koreksi yang perlu serta di kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Jadi saya jelaskan aja ya 12 dan 13 ini untuk PL1. Jadi berdasarkan hasil
Pemeriksaan vouching atau FO atas penjualan penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adanya double pencatatan pada PT Krakatau tanggal 28 Desember 2018 sebesar penjualan PPN keluarannya di debit 10 juta untuk penjualan PPN untuk 1 juta untuk PPN keluaran. 10 juta ini didapat dari 100 per 10 kali 11 juta dan PPN keluaran ini dihasilkan dari 10% dari 10 juta. Lalu piutang usahanya PT Krakatau yaitu 11 juta. Lalu yang kedua terjadi kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018 yaitu piutang dagang PT Usaha Lancar 198. Ini karena kurang catat seharusnya 220 juta tapi PT Subus mencatat 22 juta. Jadi kurang catat. Uh, jadi 220 dikurang 22 juta yaitu 198, lalu penjualannya 180 juta dihasilkan dari 100 per 110 kali 198 juta yaitu menghasilkan 180 juta. 18 juta ini yaitu PPN keuangan dihasilkan dari 10% dari 180 juta. Lalu kalau sudah ke sini karena ini 10 jutanya di debit jadi dimasukkan ke debit, lalu untuk 180 jutanya di kredit jadi masukkan ke kredit. Jadi penjualan jadi per audit 31 Desember 2018 didapat dari 4 per klien yang ini dikurang debit ditambah kredit sama dengan segini. Segini. Sama ini juga karena kosong jadi langsung dipindahkan ke sini. Lalu hasil penjumlahan ini penjumlahan ini menghasilkan 42 miliar 706.834.000 rupiah. Oke, prosedur audit sudah saya jelaskan semua sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terlalu cepat menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum.